Shalom saudara-saudari, apa kabar hari ini? Semoga semua kita sehat-sehat saja dan dihindari dari virus corona atau COVID-19 yang tengah menular di seluruh dunia. Mana-mana negara pasti sudah maklum bahwa kita sementara itu harus berdiam di rumah. Jangan keluar pergi ke bandar, kecuali perkara penting seperti pergi membeli barang makanan untuk sekeluarga di rumah. Jadi yang penting kita harus jaga diri kita, hati-hati dan berdiam di rumah. Tetapi sementara kita berada diam di rumah, ada baiknya kita mendengar firman Tuhan supaya hati kita itu tidak begitu sunyi dan tidak begitu panik. Sebab firman Tuhan itu indah, penting untuk diketahui, penting dari segalanya. Amin. Pelajaran kali ini akan mengungkap suatu rahasia yang masih ramai manusia yang tidak tahu. Apakah rahasia itu? Apakah Anda, kamu, kita, maupun mereka yang di luar sana sadar bahwa di zaman yang kita duduk sekarang ini adalah akhir zaman? Jika kita sadar, artinya kita tergolong dalam umat Tuhan yang tengah menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin. Tapi jika masih ada yang tidak sadar atau masih sibuk dengan hal duniawi, marilah kita sama-sama mendengar apa yang Alkitab katakan tentang dunia kita yang sekarang ini. Baik, satu pertanyaan. Bagaimana kita untuk memahami simbol-simbol di dalam kitab suci? Bagaimana? Apakah hanya percaya apa yang kita karang sendiri? Tidaklah demikian, sebab kita harus mempunyai dasar bagaimana untuk memahami simbol-simbol di dalam Alkitab. Ada dua prinsip untuk memahami nubuatan di dalam kitab suci. Yang pertama, kitab suci harus menafsirkan dirinya sendiri. Itu kita boleh baca di dalam kitab 2 Petrus 1 ayat 20. Yang terutama harus kamu ketahui, ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Tidak ada nubuatan dalam kitab suci yang ditafsirkan secara pribadi. Kalau orang masing-masing menafsirkan sendiri, tafsirannya itu banyak sekali. Ada yang cakap ini, ada yang cakap itu, ada yang cakap lain. Jadi banyak sekali sehingga tafsiran itu berlainan, tidak sependapat. Sebab itu Alkitab harus menafsirkan dirinya sendiri, bukan menurut kehendak pribadi. Baik, yang kedua, bandingkan ayat demi ayat. Kita tidak boleh membaca hanya satu ayat saja, tetapi bandingkan ayat demi ayat atau ketahui cerita keseluruhan dalam pasal itu. Apa yang sebenarnya yang disampaikan. Itu kita boleh baca di dalam kitab Yesaya 28 ayat 9 dan 10. Dikatakan di sana, sedikit di sini, sedikit di sana, ambil ayat di sini, ambil ayat di sana. Bandingkan ayat-ayat yang lain. Nah, sekarang kita sudah dapat cara yang benar untuk memahami kitab suci dan nubuatan. Baik saudara-saudari, ada satu misteri nubuatan di dalam Alkitab yang kita pelajari saat ini, yaitu mimpi seorang raja pada zaman dahulu kala. Cerita ini tercatat di dalam kitab Daniel pasal yang kedua. Kita boleh membacanya dari pasal 1 sehingga pasal 2 agar kita lebih memahaminya. Raja ini bernama Nebukadnezar. Ada yang pernah dengar nama ini? Namanya agak sukar disebut ya. Jadi dalam cerita ini, satu kali raja ini tertidur dan dia bermimpi. Pada tahun kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Kenapa raja ini sampai gelisah dan tidak dapat tidur? Karena ternyata di ayat ketiga mengatakan, ketika dia bangun, dia tidak mengerti mimpinya itu. Kata raja kepada mereka, "Aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu." Jadi dia bangun lupa mimpinya apa. Padahal mimpinya bagus. Pasti kita juga pernah alami mimpi yang indah lalu terbangun tetapi lupa. Tidak ingat, bingung. Ingat pun tapi samar-samar. Inilah yang dialami Raja Nebukadnezar. Dia mimpi tapi tidak ingat semua. Samar-samar dan dia tidak mengerti. Lalu apa yang dibuat raja berikutnya? Kalau kita baca di ayat berikutnya, dia panggil semua orang-orang pintar di kerajaannya, Babylon. Dia panggil semua orang-orang pintar dan bertanya, "Saya tadi bermimpi. Tolong kamu ceritakan apa mimpi saya." Kalau kita baca, masuk akalkah raja ini?
Kalau saya telah bermimpi tadi malam, bangun terus bertanya pada saudara-saudari, saudara-saudari, tadi malam saya bermimpi, tolong ceritakan apa mimpi saya itu, karena saya lupa semuanya. Masuk akal kah saudara-saudari? Paling-paling pun dikatakan gila, kan? Tapi raja ini, kalau kamu tidak boleh menceritakan mimpinya itu, dikenakan hukuman mati. Raja, wah, orang-orang pintar terus ketakutan sekali. Bagaimana ini? Raja ini tidak masuk akal sekali. Mimpi lupa, suruh orang lain ceritakan. Tidak mengerti lalu dihukum mati. Itu yang terjadi. Bagaimana ini saudara-saudari? Sampai kemudian cerita ini, peristiwa ini sampai ke telinga seorang yang bernama Daniel. Daniel salah satu tawanan di Babel. Dia orang Yahudi ditawan di Babel. Tetapi karena dia seorang berhikmat dan pintar, dia diangkat menjadi salah satu pejabat di kerajaan Babylon. Tetapi karena ancaman Raja Nebukadnezar ini, bahwa semua orang pintar yang tidak dapat menceritakan mimpi raja itu akan dihukum mati, Daniel pun juga akan dihukum mati jika dia tidak dapat menceritakan apa mimpi raja tersebut. Kemudian Daniel menghadap raja. Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Kalau kita jadi Daniel, menghadap raja, dan raja bertanya pada kita, sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dan maknanya juga? Sanggupkah saudara-saudari? Pasti kita bingung dan sangat ketakutan, kan? Tetapi inilah jawab Daniel. Rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku, Raja Nebukadnezar, apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang Tuhanku lihat di tempat tidur ialah ini. Jadi apa kata Daniel tadi? Tidak ada satupun orang yang boleh menafsirkan mimpi tuanku raja. Ahli jampi, orang berilmu atau ahli nujum pun tidak boleh menafsirkannya. Tetapi ada Allah di surga yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Beginilah manusia zaman sekarang, punya masalah, pergi jumpa sama orang-orang yang berilmu, bomo dan sebagainya. Tapi tidak jumpa sama Tuhan, kan? Ya, memang pertolongan dari Tuhan itu kita tidak nampak secara langsung. Cuma kita yang tidak sadar. Daniel mendapatkan hikmat. Dia memohon petunjuk dari Tuhan. Dan Tuhan membukakannya rahasia yang Tuhan berikan lewat mimpi Raja Nebukadnezar di dalam tidurnya. Apakah mimpinya itu? Mimpi dari Raja Nebukadnezar boleh kita baca di dalam Daniel 2 ayat 31 hingga 35. Mari kita perhatikan. Ya Raja, tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilau luar biasa, tegak di hadapan tuanku, dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu, kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu. Dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya, sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan.
Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Inilah gambaran mimpi dari Raja Nebukadnezar itu. Mari kita ulang agar kita lebih mengerti lagi. Mimpi Raja Nebukadnezar itu terukir sebuah patung yang besar dan tinggi. Semuanya terbuat dari logam, tetapi logamnya berbeza-beza. Kepalanya dari emas, dada dan lengannya dari perak, kemudian pinggangnya dari tembaga, pahanya dari besi, kemudian kaki dan jari-jari campuran besi dan tanah liat. Itulah mimpi yang dilihat oleh Nebukadnezar. Tetapi kemudian ada batu dari langit yang meluncur tanpa perbuatan tangan manusia itu, menghantam tepat pada kaki yang terdiri daripada campuran besi dan tanah liat itu. Langsung itu hancur semuanya, dan batu itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Jadi saudara-saudari, bayangkan kalau kita jadi Raja Nebukadnezar. Selepas dengar apa yang dibilang oleh Daniel, pasti reaksi kita, ya benar, itulah mimpi saya. Benar, itulah yang saya lihat. Pasti kita pernah alami kan? Baru itu teringat mimpi itu sedikit demi sedikit. Baru itu mulailah kita teringat keseluruhan mimpi kita itu. Nah, begitulah juga dialami Raja Nebukadnezar. Setelah Daniel cerita semuanya, barulah raja itu teringat sedikit demi sedikit sehingga ingat semuanya. Kata raja itu, benar, itulah mimpi saya. Lalu apa arti mimpi saya itu? Kalau kita sudah mengetahui cerita mimpi kita, pasti kita juga ingin mengetahui artinya kan? Dan itu juga yang ditanyakan oleh Nebukadnezar. Apa artinya mimpi itu? Apa artinya kepala dari emas? Apa artinya dada dan lengan dari perak dan pinggangnya dari tembaga? Sedang paha dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Apa artinya semua itu? Belum lagi yang batu dari langit kemudiannya meluncur. Apa artinya? Kita akan lihat apa artinya. Mari kita perhatikan. Daniel memberi makna dari mimpi ini sekitar 2500 tahun yang lalu. Mari dengar. Tuankulah kepala yang dari emas itu. Dengan siapa Daniel berkata ini? Dengan Raja Nebukadnezar. Berarti kepala patung dari emas ini diartikan Raja Nebukadnezar. Nebukadnezar adalah raja dari kerajaan apa? Kerajaan Babylon. Jadi kepala diperbuat dari emas ini melambangkan dia, yaitu kerajaan dari Babylon. Tapi pertanyaannya, kenapa emas? Kenapa? Kalau kita lihat sejarah, di dalam sejarah kerajaan Babylon berkuasa dari tahun 605 sebelum Masehi hingga 539 sebelum Masehi. Dan disebutkan pada masa itu adalah era emas, saudara-saudari. Babel kuno adalah kerajaan emas di era emas. Mereka melapisi hampir semua bangunan dari emas. Bayangkan, Babel menggunakan emas ini seperti semen, saudara-saudari. Jadi tidak heranlah kepala patung dari emas itu adalah kerajaan Babylon. Benteng pertahanan yang kuat, persediaan makanannya cukup untuk 20 tahun. Jadi semua kerajaannya tenang-tenang saja di dalam, karena semua persediaan cukup. Luar biasa, saudara-saudari. Tetapi apakah Babylon bertahan selamanya? Raja Nebukadnezar pun dia berharap Babel bertahan selama-lamanya. Tetapi ternyata Babylon tidak bertahan selamanya. Kenapa? Dari kepala emas tadi ada logam yang lain. Dari tahun 605 sebelum Masehi hingga 539 sebelum Masehi. Kenapa dia tidak bertahan lagi? Mari kita dengar apa kata Daniel. Tetapi sesudah tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan tuanku. Nah, ternyata akhirnya Babylon akan kalah. Kerajaannya tidak selamanya. Sebelum hal ini terjadi, Alkitab melalui kitab Daniel sudah mengungkapkannya terlebih dahulu. Akan muncul satu kerajaan lain. Jadi tadinya yang pertama kerajaan dari Babylon. Lalu berikutnya kalau kita baca sejarah, yang berkuasa sebagai kerajaan selanjutnya, ada yang ingat kerajaan apa? Kerajaan Media Persia. Jadi inilah kerajaan yang dilambangkan dengan dada dan lengan tadi, yang dari perak. Mengikut sejarah, Media Persia dibagikan kepada dua kerajaan. Sebab itulah dilambangkan ada dua lengan.
Dikatakan di sana yang satu lebih kuat daripada yang satunya. Pertanyaannya, kok bisa ya tadi bentengnya dari Babylon itu kuat, dari emas lagi, kok bisa kalah? Ternyata kitab suci sudah menubuatkan kejatuhan kerajaan Babylon ini. Nubuat kitab suci mengatakan bagaimana Media Persia akan mengalahkan Babylon 150 tahun sebelum hal itu terjadi. Jadi sebelum 150 tahun sebelum Babylon dikalahkan, kitab suci sudah mengatakan lebih dulu. Kita boleh baca di dalam kitab Yesaya. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Perhatikan, pertama tadi namanya Kores, kemudian 2 pintu. Jadi apa maksudnya? Bagaimana boleh Babylon dikalahkan? Jadi ceritanya begini, pada tanggal 13 Oktober 539 sebelum Masehi, tentara Media Persia mengepung kota Babylon. Tapi herannya, mereka hanya boleh mengepung tembok dinding tebal sekali, tinggi kira-kira 100 meter. Bagaimana mereka boleh masuk? Tapi di dalam kota itu, dalam masa yang sama, orang-orang Babylon tinggi diri. Mereka sudah tahu ada musuh di luar mengepung, tapi mereka malah sibuk pesta pora, mabuk-mabukan. Sampai mereka lalai, karena ada 2 pintu yang tidak mereka tutup. Kalau kita baca sejarah, di tengah-tengah itu ada mengalir sungai Efrat yang besar. Apa yang dibuat oleh pasukan Media Persia? Ternyata mereka membelokkan aliran sungainya, sehingga aliran sungai yang masuk ke dalam kota mengering. Dan kemudian pasukan Media Persia ini masuk ke aliran sungai yang kering itu, kemudian masuk ke dalam kota, dan kemudian 2 pintu yang tidak tertutup mereka masuk. Sementara orang-orang Babylon pesta pora, pasukan Media Persia masuk dan menghancurkan mereka semua. Peristiwa ini dicatat dalam 1 silinder Kores. Silinder ini masih tersimpan di museum di London di Inggris. Ceritanya sangat detail seperti itu. Jadi kemenangan Media Persia jauh sebelum itu terjadi sudah dinyatakan di dalam Alkitab. Media Persia juga tidak lama. Kerajaannya berkuasa dari tahun 539 sebelum Masehi hingga 331 sebelum Masehi. Jadi Media Persia dilambangkan kedua lengan dan dada dari perak. Kemudian setelah Media Persia ada lagi kerajaan yang muncul. Kerajaan apa itu? Mari dengar. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga, dari tembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Babylon dilambangkan kepala dari emas, Media Persia dilambangkan dada dan lengan dari perak. Lalu sekarang pinggang dari tembaga, kerajaan yang akan berkuasa di atas seluruh bumi, yakni kerajaan yang ketiga ini adalah apa? Yunani. Kerajaan Yunani mereka sangat luar biasa ketika dipimpin seorang yang bernama Alexander Agung. Bahkan Yunani hampir menguasai seluruh dunia. Orang Yunani kenapa disebutkan tembaga? Sama seperti tadi Babylon menggunakan emas, begitu juga Yunani banyak sekali menggunakan tembaga. Lihat ini baju zirah mereka, semua dari tembaga. Perisai mereka juga dari tembaga. Pedang mereka dari tembaga. Semua diperbuat dari tembaga. Tapi sayang sekali, Alexander Agung dia boleh menakluk bangsa-bangsa, tetapi dia tidak boleh menakluk dirinya sendiri. Kenapa? Alexander Agung mati di usia muda karena terlalu banyak minum. Dia meninggal. Dan setelah itu, kerajaan Yunani terpecah. Terpecah saja kerajaan Yunani, maka mereka terhenti jadi negara dikuasa. Yunani berkuasa dari tahun 331 sebelum Masehi hingga 168 sebelum Masehi. Baik, kita sudah tahu kepala dari emas, dada dan lengan dari perak, dan pinggang dari tembaga. Sekarang bagaimana mengenai paha kaki dari besi? Mari dengar bersama-sama. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi,
tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancur luluhkan, maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Ada yang tahu kerajaan apa ini yang keempat? Kerajaan Roma. Roma inilah yang mengalahkan Yunani dan menjadi kerajaan yang berkuasa selanjutnya. Dan Roma ini memerintah dengan tempo yang sangat panjang. Kenapa? Ingat tadi Roma dilambangkan paha kaki dari besi. Kaki terpanjang dari bagian tubuh kita. Begitulah juga tempo kekuasaannya itu sangat panjang daripada kerajaan-kerajaan yang tadi. Roma ini berkuasa dari tahun 168 sebelum Masehi hingga 476 Masehi. Sangat panjang sekali. Dalam kekuasaan bangsa Roma juga kita sudah tahu pada waktu itu Yesus sudah ada di dunia. Yesus dijatuhkan hukuman oleh gubernur Romawi, disalibkan oleh tentara Romawi. Tentara Romawi pula yang membagi-bagikan pakaiannya dan menjaga makamnya. Inilah juru selamat kita. Sekarang mari kita ulang. Kepala dari emas, kerajaan dari apa? Babylon. Dada dan lengan dari perak, kerajaan dari apa? Media Persia. Kemudian pinggang dari tembaga, kerajaan dari apa? Kerajaan Yunani. Paha dan kaki yang terpanjang dari bahagian tubuh kerajaan Roma. Dan pertanyaannya sekarang, siapa yang mengalahkan Roma? Ada yang tahu? Tadi dikatakan ada kaki dan jari-jari kaki yang bercampur besi dan tanah liat. Kira-kira siapa yang disimbolkan itu? Kira-kira siapa yang mengalahkan Roma? Ada yang tahu? Kalau kita cari di sejarah, ada dicatatkah? Ada? Tidak ada, saudara-saudari. Tidak ada. Mari kita lihat, baca dan dengar sama-sama. Dan seperti tuanku lihat kaki dan jari-jarinya, sebagian dari tanah liat tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi. Sesuai dengan yang tuanku lihat, besi itu bercampur dengan tanah liat. Roma tidak ada yang mengalahkan, tetapi kerajaan itu terbahagi. Roma terbagi dari tahun 476 Masehi sampai dengan sekarang ini. Jadi, bagi kita yang belum mengetahui sejarah dunia dengan berlandaskan Alkitab, pasti terkejut. Apa benar yang dimaksudkan oleh Alkitab? Jadi terus itu siapa yang mengalahkan mereka selanjutnya? Sabar saudara-saudari, kita pasti tahu sebentar lagi. Roma terbahagi, tetapi terbahagi berapa bagian? Ada berapa jari-jari kaki? Ada 10. Jadi Roma terbagi kepada 10 kerajaan. 10 kerajaan itu adalah Almani, yang sekarang itu Jerman. Burgundian, yang sekarang itu Swiss. Franks, yang sekarang itu Prancis. Lombards, yang sekarang itu Italia. Saxons, yang sekarang itu Inggris. Swift, yang sekarang itu Portugis. Visigoths, yang sekarang itu Spanyol. Dan ada 3 kerajaan yang sekarang sudah tidak ada lagi, yaitu Heruli, Vandals, dan Ostrogoths. Kenapa 3 kerajaan itu tidak ada lagi? Nanti jika berkesempatan kita akan bahas dan pelajari video selanjutnya. Jadi inilah 10 kerajaan. Dari Roma lalu terpecah menjadi 10 kerajaan. Dan 3 terakhir sekarang itu tidak ada lagi. Nah, setelah itu mereka berusaha ingin menyatukan kembali. Dan ini pun Daniel sudah mengatakan. Mari kita dengar. Seperti tuanku lihat, besi bercampur dengan tanah liat. Itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan. Tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Banyak bukti, banyak raja berusaha menyatukan antara putra dan putri mereka yang lain. Supaya apa? Supaya mereka bersatu, tetapi tetap mereka tidak dapat bersatu. Roma tetap terpecah menjadi Eropa yang terbagi-bagi tadi itu. Ada beberapa orang yang coba menyatukan Roma yang terpecah kembali, tetapi tidak akan dapat bersatu. Sebab Alkitab suci menubuatkan
tidak akan merupakan satu kesatuan seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Jadi sekarang kita sudah membuka suatu rahasia mimpi dari seorang raja yang bernama Nebukadnezar. Mimpi melihat sebuah patung besar, kepala dari emas, dada dan lengan dari perak, pinggang dari tembaga, paha dari besi, dan kaki dan jari-jari besi bercampur dengan tanah liat. Dan kita lihat itu semua sesuai dengan sejarah yang ada sekarang ini. Kepala dari Babylon, dada dan lengan dari Media Persia, pinggang dari Yunani, kemudian muncul kerajaan Roma, dan kemudian Eropa terbagi-bagi. Itu sudah dinubuatkan 2500 tahun yang lalu di dalam buku Daniel. Tapi sekarang, bagaimana batu yang menimpa? Apa maksudnya batu dari langit itu? Mari kita lihat. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang Tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak dan emas itu. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Berapa lama kerajaan itu berkuasa? Alkitab mengatakan kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Dia berkuasa selama-lamanya. Daniel waktu itu, ini semua belum terjadi. Tapi dia sudah katakan ini semua benar, dapat dipercaya dan pasti terjadi. Dan pertanyaannya, siapa yang dilambangkan batu tadi? Ingat tadi saudara-saudari, di awalnya tadi untuk memahami sebuah rahasia atau simbol-simbol dalam Alkitab itu harus dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain yang berkaitan, barulah kita mendapat jawabannya. Amin. Mari kita lihat ayat Alkitab ini. Dari ayat ini kita boleh lihat siapa yang dimaksudkan dengan batu tersebut. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Sesungguhnya, aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu. Batu yang teruji. Sebuah batu penjuru yang mahal. Suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Batu itu ialah melambangkan Yesus Kristus itu sendiri. Dialah yang akan datang kembali ke bumi ini. Dan dengan kedatangannya yang kedua kali, semua kerajaan yang muncul itu tadi akan lenyap. Kenapa? Sebab tergantikan oleh kerajaan Yesus Kristus. Itulah batu itu. Tidak lama lagi batu itu akan datang, yaitu Yesus Kristus akan datang yang kedua kalinya. Amin. Dan Yesus akan menjadi raja di dalam kerajaan itu. Dan disinilah kita akan ketahui identitas Yesus Kristus itu adalah Allah yang Maha Esa. Dialah Allah dan dialah pencipta. Mari kita lihat bersama-sama sebelum kita mengakhiri pelajaran ini. Kalau kita lihat di ayat 35 tadi mengatakan, tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Jadi artinya Yesus itu yang dilambangkan batu dan Yesus itu juga adalah gunung. Kalau kita lihat di dalam kitab suci, siapakah yang dimaksudkan dengan batu dan gunung? Siapa? Mari kita lihat dan simpan ayat ini untuk selama-lamanya di dalam ingatan kita. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung.
perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Amin. Pertanyaan terakhir. Apakah yang akan terjadi ketika kedatangan Yesus yang kedua kali nanti? Sebelum ini admin ada sampaikan satu pelajaran yang berkaitan kedatangan Yesus yang kedua kali. Jika ada yang ketinggalan ingin mengetahui, saudara boleh langsung klik linknya di description video ini. Di sana saudara akan paham apa yang akan terjadi kepada dunia dan kepada manusia yang hidup maupun yang mati ketika kedatangan Yesus yang kedua kali. Jumpa lagi di video selanjutnya. Tuhan memberkati kita. Amin.